Selamat malam, Anda menyaksikan Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Nama Muhaimin Iskandar menjadi salah satu tokoh politik yang tidak pernah hilang dari hingar-bingar Pilpres di 2019, memajukan diri juga sebagai cawapres, namun kemudian dinamika politik belum menuju ke arah sana. Dan kemudian di 2024 bersama dengan PKB dan Muhaimin Iskandar ini konsisten mengusung ketua umumnya di Pilpres 2024 hingga membentuk bangunan koalisi bersama dengan Partai Besutan Pak Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Bagaimana kemudian PKB bersiap menapaki jalan politik menuju tahun 2024 dan apakah PKB tetap akan mengusung nama ketua umumnya Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 di tengah dinamika tarik-menarik koalisi yang banyak dibaca oleh sebagian kalangan ini masih sangat dinamis. Saya akan tanyakan langsung malam hari ini bersama dengan Gus Muhaimin Iskandar. Gus, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Gus sudah meluangkan waktu untuk MNC Media di momen Ramadan kali ini. Seperti yang tadi saya sudah diskusikan dengan Gus Muhaimin, kalau bicara politik tidak lengkap tanpa PKB, tanpa Gus Muhaimin, karena partai ini biasanya kemudian sangat diminati oleh koalisi-koalisi ya Gus ya. Amin. Karena ada istilah kalau ada PKB di situ ada kemenangan. Tradisinya demikian katanya Gus Muhaimin. Banyak yang nunggu lah kira-kira. Banyak yang nunggu. Sekarang sudah bersama dengan Partai Gerindra. Saya mau tanya Gus Muhaimin bagaimana kemudian perkembangan koalisi dengan Partai Gerindra setelah beberapa waktu yang lalu ini melakukan deklarasi dengan cukup besar, tapi sekarang banyak yang melihat bahwa koalisi ini kok tampaknya bergerak di tempat saja. Benar demikian, Gus? Iya, sebetulnya bisa tergantung persepsinya ya. Orang bilang mungkin bisa disebut bergerak di tempat. Tapi secara substansi sebetulnya tidak berubah bahwa PKB Gerindra solid, bersepakat untuk terus mengusung capres dan cawapres sambil terus mengamati perkembangan dan merekrut partai-partai lain. Nah, semoga kebersamaan dan gabungan PKB Gerindra ini bertambah dan berkembang sampai pendaftaran pada bulan September yang akan datang. Berarti masih ada upaya untuk mengajak partai lain bergabung? Oh pasti, itu menjadi kesepakatan kami berdua dengan Pak Prabowo untuk terus mengajak tambahan kekuatan dari partai-partai lain. Misalnya nanti yang tidak jadi berkoalisi dengan sayap kiri atau sayap kanan, bisa ke sayap tengah bersama kita. Tentu akan menambah kekuatan dan sekaligus diajak sejak awal menjadi pengusung yang detail dalam hal konsep pemerintahan yang akan datang. Apakah pertemuan Gus Muhaimin dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto beberapa waktu yang lalu itu juga bagian dari upaya mengajak Partai Golkar? Betul. Atau justru PKB akan terajak ke koalisinya Partai Golkar? Per hari ini Golkar tertarik bersama kita bertiga, Golkar, Gerindra, PKB. Kemungkinan malah bisa menambah misalnya yang tidak diajak bersama PDI atau tidak mendapatkan jatah cawapres di PDI bisa gabung di Gerindra. Jadi sangat menunggu dengan terbuka ya partai-partai yang bisa bergabung. Oke, jadi saya highlight lagi Gus, koalisi dengan Partai Gerindra masih solid? Sangat solid dan terus melakukan persiapan intensif koalisi. Meskipun di tengah bangunan koalisi ini seringkali muncul pernyataan-pernyataan yang itu biasa. Apakah ini ancam-mengancam? Tarik menarik bahasanya. Jadi kan ada partai yang ingin berkoalisi dengan PDIP. Tentu berharap
dipasangkan menjadi capresnya atau cawapresnya. Nah, nanti kalau di sana nggak dipakai pasti di sini ditarik ke sini. Atau yang tidak jadi bergabung di kelompoknya Pak Surya Paloh nanti juga bisa. Tak posisi itu lalu kemudian saling mengintai dan saling merayu itu wajar-wajar saja. Oke, berarti sebagai Ketua Umum PKB, Anda juga meyakini bahwa kubu-kubu koalisi yang ada sekarang itu sesungguhnya masih bisa berubah? Ya, formasi mungkin berubah, tetapi fondasinya tetap kuat ya. Misalnya fondasi di sini PKB Gerindra, fondasi di sana PKS Nasdem, fondasi PDI sendiri-sendiri. Kemungkinan ada P3 dan PAN misalnya. Itu fondasi masing-masing ada. Tapi dinamika perubahannya mungkin juga bisa terjadi. Misalnya PKB Gerindra, saya dan Pak Prabowo solid gitu ya. Sambil di tengah jalan ada berbagai isu tarik menarik misalnya, itu proses biasa saja. Biasa saja. Oke. Karena kan kita tahu bahwa belum ada capres-cawapres yang secara definitif tentu di KPU. Tapi paling tidak itu pun juga belum diumumkan oleh Anda dan juga Pak Prabowo Subianto. Itu yang kemudian menjadi tanda tanya, ada apa di balik tidak diumumkannya ini? Apakah masih alot atau seperti apa? Ya sebetulnya sama-sama menunggu komposisi tambahan partai ya kira-kira begitu. Sehingga memberi harapan kepada partai lain untuk menjadi bagian dari fondasi atau kekuatan utama. Kalau saya dan Pak Prabowo tiba-tiba ngumumkan siapapun capres dan cawapres, nanti partai baru yang akan bergabung menjadi seolah-olah pendukung bukan fondasinya. Menutup pintu bagi partai yang lain. Betul. Okay. Kita ingin begitu mengumumkan capres-cawapres itu benar-benar semuanya start bersama. Mulai dari awal bersama-sama. Sampai kapan itu menurut Gus Muhaimin akan terjadi? Sebetulnya kalau pendapat PKB lebih cepat lebih baik ya. Misalnya Ramadan ini bisa dilaksanakan, tapi tentu Pak Prabowo dan Gerindra punya pertimbangan untuk menunggu yang lain. Kalau PKB sih siap aja secepatnya bagus. Kalau diundur-undur juga nggak ada masalah, siapa tahu kekuatan menjadi bertambah. Yang lain ini partai yang mana sih Gus sebetulnya yang yang tertarik untuk bergabung yang sudah sangat mendekat Golkar, sudah terus-menerus melakukan pembicaraan dengan PKB untuk bergabung dengan koalisi PKB Gerindra. Meskipun Golkar kan sudah punya KIB yang sejak awal sudah terbentuk. Tapi mereka nampaknya belum punya capres dan cawapres yang definitif ya. Kalau Gerindra kan sudah jelas, kalau PKB Gerindra udah punya hampir solid gitu ya. Tapi kalau mereka kan PAN kan pasti ke Ganjar Erik gitu. Ya, itu pun juga sudah diberikan sinyal itu oleh Pak Zulhas. Hampir pasti PAN itu kan Ganjar kan gitu. Sementara Golkar belum tentu Ganjar. Kalau kemudian bergabung ke koalisi PKB dan juga Gerindra, bukankah itu juga sulit untuk ketemu titik temunya ya Gus? Karena kan ada Pak Prabowo di sana, ada Anda di sana, ada kemudian juga Pak Erlangga itu. Ya banyak kan komposisi-komposisi yang bisa kita jadikan landasan kebersamaan. Tentu capres, cawapres, posisi-posisi strategis di pemerintahan, Menko, kemudian di legislatif, ketua DPR, ketua MPR masih mungkin. Oke, koalisi itu kemudian juga tidak hanya membicarakan soal capres-cawapres, tapi juga posisi-posisi lain yang kalau kemudian nanti ini memenangkan kontestasi. Kalau koalisi yang paling penting adalah koalisi yang sudah mulai menghitung komposisi daya dukung di parlemen. Tentu nanti siapapun presidennya yang menang itu pasti akan menyusun kekuatan semaksimal mungkin di parlemen, minimal 50% plus 1. Tidakkah itu kemudian menjadi memvalidasi bahwa partai politik kita koalisinya transaksional, Gus? Ya pastilah, itu
itu bukan soal transaksi, itu menjadi bagian dari proses akhir dari konsep pemerintahan, positioning jabatan publik, penguatan legislatif eksekutif itu biasa. Oke. Transaksi bukan dalam artian utamanya, tetapi ya mau nggak mau konsep pemerintahan yang stabil adalah pemerintahan yang didukung 50% lebih dari anggota DPR. Oke, kembali ke koalisi PKB Gerindra, Gus. Belum ada capres-capres yang diumumkan, tapi kita tahu bahwa Partai Gerindra mau mencalonkan Pak Prabowo Subianto, dan itu sah-sah saja. PKB pun juga demikian, nama Anda yang diusung. Tapi yang kita dengar juga bahwa ada upaya dari Pak Prabowo untuk mendekati nama-nama yang lain. Bahkan disebut nama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Bagaimana Anda menanggapi soal manuver atau pemberitaan itu, Gus? Ya, itu sudah dilakukan, bukan hanya mendekat, sudah dilakukan pembicaraan dengan berbagai pihak ya, berbagai pihak. Ya, kita melihat itu sebagai proses proses rekrutmen lah begitu ya, rekrutmen. Soal mau atau berhasil atau tidak itu kan proses yang akan menentukan. Tentu komposisi itu akan selalu dibicarakan bersama PKB. Mau merekrut siapa, mau mengajak siapa. Artinya ada komunikasi dengan Anda? Ada komunikasi dengan PKB. Oke. Kalau kemudian yang dipilih atau yang jadi cawapresnya adalah bukan seorang Muhaimin Iskandar, apa yang kemudian? Ya tentu akan dibicarakan. Positif negatifnya, peluang kemenangannya, kemudian bagaimana pertanggungjawaban di PKB-nya, karena PKB kan memang keputusan muktamar untuk mengusung saya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Tentu kalau misalnya Pak Prabowo mengambil kandidat lain kan ada dua peluang, ada dua kemungkinan koalisi bubar sehingga tidak berlangsung, atau kemungkinan saya menyesuaikan diri melalui muktamar untuk merevisi keputusan PKB. Oke. Dan itu tidak mudah. Yang paling mungkin apabila adalah bubar koalisi KIR. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ini mulai agak-agak lupa, jangan-jangan sudah jarang berkomunikasi dengan Pak Prabowo ya, Gus. KIR, koalisi KIR. Jadi kalau disebut komposisinya yang tidak sesuai dengan yang menjadi konsep awal, ya tentu bisa jadi bubar KKIR ini. Tapi sampai hari ini dan kayaknya terus ke depan ini solid. Oke, jadi kalau Muhaimin Iskandar tidak menjadi cawapres Pak Prabowo Subianto, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan bubar? Ya, bubar. Kecuali itu prospeknya sangat besar, memiliki peluang menang tinggi, positif semua gitu, ya saya akan kembali ke Dewan Syuro, menyampaikan posisi uning dan akan diputuskan ulang oleh PKB. Tentu saja bisa, tetapi peluang itu amat sangat kecil. Peluang yang paling mungkin ya bubar itu. Berarti sekali lagi PKB atau Anda kali ini ya di 2019 juga saya yakin serius. Artinya yang sekarang mungkin 2019 sangat serius dan bahkan akhirnya berhasil. Berhasil itu apa? Ada senior PKB yang kemudian maju, Kiai Ma'ruf Amin. Ya. Nah, itu juga menjadi kesepakatan semua keluarga besar PKB. Ya tentu kita mempertimbangkan senioritas, kekiaian yang kemudian kita dukung untuk menjadi wakil presiden menggantikan saya. Gitu. Nggak ada masalah. Gus, terakhir yang terpotret di publik adalah Anda bertemu dengan Pak Erlangga Hartarto. Ya. Apakah dalam waktu dekat ini kemudian akan ada pertemuan, mungkin komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat dengan partai-partai lain antara PKB? Iya, 2 hari yang lalu saya ketemu P3, ketemu PAN, ketemu Golkar dalam diskusi-diskusi peluang-peluang dan kemungkinan. Terutama membahas sebetulnya soal bagaimana agar MK tidak sewenang-wenang memutuskan
sistem pemilu ya. Pemilu secara tertutup. Kami partai-partai akan terus memperjelas bahwa kalau perubahan sistem pemilu di waktu-waktu yang pendek menjelang pemilu ini tidak fair. Sistem pemilu ya kalau mau merubah ya 5 tahun sebelumnya. Atau kalau MK memutuskan harus sistemnya tertutup ya 2029. Silahkan diambil keputusan hari ini. Tapi kalau kemudian memaksakan hari ini, saya kira chaos ya, dan akan ada perlawanan yang serius. Anda menolak sistem pemilu tertutup? Sangat menolak, karena waktunya tinggal beberapa bulan sudah pemilu, fairness-nya nggak ada, ini sama dengan membajak sistem di tengah perjalanan yang semuanya sudah siap, KPU siap, partai-partai siap, caleg-caleg siap. Kalau itu dipaksakan tentu MK sama dengan membuat kecaosan. Kekacauan ya? Kekacauan pemilu. Nah ini membahayakan. Dan ini partai-partai terus merapatkan barisan agar kecaosan itu tidak terjadi. Ini tentu isu yang lain ya Gus, di luar soal pilpres ya, soal sistem pemilu itu. Tapi ini memang cukup menarik karena saya melihat ada barisan partai politik, mau itu pemerintah kah atau di luar pemerintahan yang tampaknya satu suara. Tapi yang kemudian mendukung ini adalah partai penguasa. Apakah ini artinya cukup mengkhawatirkan bagi partai-partai, Gus? Ya pasti. Menurut saya ini bukan saja, kalau PKB sih siap ya, terbuka mau tertutup siap. Karena hasil survei kami, political identity kami, partai ID kami sangat tinggi. Tertutup pun kita siap, tapi fairness-nya itu nggak ada. Fairness yang Anda maksudnya seperti apa? Ini semua persiapan udah 4 tahun nih, 3 tahun nih. Pemilu tinggal setahun, lalu tiba-tiba dibelokkan dalam rel yang berbeda. Nanti daerah pemilihannya kayak apa, cara penghitungannya kayak apa. KPU harus merubah peraturan-peraturan, dan undang-undang nggak memungkinkan juga, pasti harus ada perpu. Perpu ditunggu oleh. Menurut saya akan ada kekacauan sistemik ya dari perubahan sistem pemilu. Nah, saya sarankan kalau MK mau bikin keputusan ya, misalnya tertutup silahkan aja, tapi harus di fairness-nya adalah ya 2029 dong. Tidak dalam waktu dekat ini ya. Oke. Gus, ada pertemuan dengan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, belum lama, yang itu kemudian juga dibocorkan tipis oleh Gus Muhaimin kepada publik, ada pembicaraan soal politik. Nah, saya ingin menggali lebih dalam soal politik ini persisnya apa? Apakah kemudian ini salah satunya Pak Presiden diskusi dengan saya soal sistem pemilu. Oh, oke. Beliau saya sampaikan beberapa persiapan partai-partai dan kebutuhan untuk undang-undang yang kalau diputuskan berbeda itu akan membutuhkan perpu yang banyak sekali. Beliau yang nggak fair dong kalau gitu. Beliau juga menyampaikan hal yang sama persepsinya kepada saya juga. Beliau bilang kalau mau tertutup ya fairness-nya itu ya 2029. Kalau memang berubah, kalau nggak ya tetap terbuka. Itu salah satu diskusi yang menyenangkan menurut saya. Presiden sendiri seperti sikap pemerintah di sidang MK sendiri kan juga terbuka. Apakah ada sinyal dari Presiden Jokowi merestui jika Gus Muhaimin Iskandar maju di Pilpres 2024? Tapi dijawabnya nanti, Gus. Kita break dulu. Talk Politik with Reinhardt akan segera kembali sesaat lagi.